kemudian kita sekedar membaca aja, maka kita tidak akan menemukan mukjizatnya Al-Quran seperti ini. Tapi ketika kemudian kita mempelajarinya bersama guru-guru yang mempelajari ini, kita akan temukan Al-Quran itu hidup betul, Pak. Al-Quran itu hidup betul. Allah paslah bilang hudal lil muttaqin, hudal linnas. Orang kafir aja bisa dapat inspirasi. Loh, kenapa kita enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun juga saat ini berada, senang sekali dan sangat berbahagia pada kesempatan kali ini saya bisa kembali di Haifala Podcast, dan bersama saya adalah founder dari Haifala yang dikatakan sebagai Pusat Tadabbur Kisah Al-Quran, dan di sini saya bersama dengan Ustadz Ja'far Al-Jufri. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Apa kabar, Ustadz? Nostalgia. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Berkat doa antum, Pak Iwan. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat. Semoga juga para pemirsa kita, para pecinta kisah-kisah tadabbur Al-Quran dimanapun juga berada, mereka Amin. dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan siap untuk kembali belajar dari kisah-kisah Al-Quran. Ya Rob, ini sudah sangat ditunggu-tunggu ini. Iya, Sudah lama ini. akhirnya kita ketemu lagi ya kan. Setelah sekian lama vakum. Ya kan? Baik, Ustadz, ini saya ingin membuka dengan sebuah pertanyaan sebelum nanti Ustadz mau menyampaikan kisah apa yang mau diceritakan. Oke. Tolong cerita sedikit dong, Ustadz. Haifala sebagai pusat tadabbur kisah Al-Quran. Mungkin bisa diceritakan sedikit, apa ini? Oke. Idealisme apa di balik Haifala ini? Siap. Haifala ini titik tolaknya tahun 2016. 2016 ya. Al-Fakir ketemu dengan Ustadz Budi Azhari. Dalam sebuah diskusi yang cukup panjang, beliau banyak cerita tentang kutab Al-Fatih dan seterusnya. Cuma salah satu poin yang paling mengusik hati saya adalah beliau menyampaikan bahwa para sahabat itu dulu di zaman Nabi belajar iman dulu sebelum Quran. Sedangkan para tabi'in belajar Quran sebelum iman. Dua-duanya dipelajari, cuma urutannya dibalik. Ya. Tapi perbedaan kualitasnya itu signifikan. Nah, maka anak tanya sama beliau, lah cara Nabi ngajarkan iman kepada sahabat itu gimana? Ya. Itu kan yang jadi pertanyaan anak ketika beliau nyampaikan athar itu. Nah, beliau menjawab, Nabi itu selalu punya waktu khusus untuk berkisah. Nabi itu selalu punya waktu khusus untuk berkisah dengan para sahabat. Nah, itulah titik awal bismillah kita mewakafkan hidup kita ini untuk menyebarkan, membumikan tadabbur kisah Quran. Itu titik picunya, awalnya, titik tolaknya. Terus di tahun yang sama 2016 kita sempat ketemu, tapi dalam arti kita nonton video-video beliau di YouTube. Namanya Ustadz Nu'man Ali Khan. Ya. Ustadz Nu'man ini beliau sangat luar biasa, orang Pakistan. Ya, betul. Kuliah di Al-Azhar tahun 2000-an. Hari ini beliau luar biasa, kalau nafsirkan satu ayat minimal buka 30 kitab tafsir. Insyaallah. Tim risetnya 100 orang lebih, semuanya doktor dan magister di bidangnya. Dan orang yang paling pertama kali membuat Al-Quran itu terlihat sangat hidup di mata dan hati saya, Ustadz Nu'man. Maka ini sebagai salah satu bentuk bakti kepada guru. Nah, Al-Fakir pengen apa yang Anda rasakan dirasakan orang banyak melalui Haifala ini. Melalui kita berusaha me-reshare apa yang kita dapat dari guru-guru kita, khususnya Ustadz Nu'man berupa tadabbur kisah Quran, sehingga Al-Quran ini bisa hidup di hati kaum muslimin. Masya Allah. Nah, tahun 2022 Pak, anak ketemu Ustadz Nu'man. Nah, sempat menyampaikan, semoga nanti ke depan kita bisa kolaborasi Ustadz antara Bayinah dengan Haifala. Amin. Ya Rob. Baik, jadi dari awal itu terus kemudian sampai dengan sekarang ada sebuah idealisme bahwa melalui kisah ini ingin menghidupkan Al-Quran. Karena mungkin sekarang ini yang terjadi adalah Al-Quran hanya sekedar dibaca. Mohon maaf, ini tidak mengecilkan arti bagaimana kita mempelajari Al-Quran, tetapi dibaca kemudian dihafalkan. Sementara ada satu fase berikutnya untuk kemudian ini bisa hidup dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah
tadabbur ini, Ustaz. Dan Ya, memang betul. tidak mudah. Betul. Karena sekarang hari ini Mhm. saya ingin berdiskusi dengan Ustaz Ja'far ini, tentu sudah membawa kisah. Ya. Dan tidak mudahnya bagi seorang narasumber, seorang ustadz, seorang pendakwah, ini kisah ini bukan sekedar di permukaan, tapi kisah harus terus dikulik Ya. sampai ke dalam dan benar-benar Kuliti ya. ya benar-benar kemudian relevan dengan kondisi situasi saat ini, karena itu jadi titik pijak kita semua Ya. untuk kemudian bisa menggunakan kisah ini sebagai bagian dari kita semua mempersiapkan masa depan. Baik Ustaz, hari ini kita mau bicara kisahnya siapa nih? Kisahnya Hasyim. Hasyim. Mungkin bisa di-spill dikit, Hasyim itu siapa ya? Sing rupanya ya. Siapa ini? Bukan Nabi Musa, bukan Nabi yang lain ya. Ini siapa ini? Mungkin bisa dikasih satu kalimat itu, Hasyim itu siapa? Hasyim ini buyutnya Nabi. Buyutnya Nabi. Nabi Muhammad bin Abdullah bapaknya, bin Abdul Muttalib kakeknya, bin Hasyim. Bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Jadi ini buyut berarti sama Nabi. Buyutnya Nabi. Terus ini tentu bikin para pemirsa, penonton penasaran ini. Saya juga penasaran ya. Karena belum pernah atau jarang sekali ya. Artinya nyaris tidak pernah sepanjang hidup saya ada ustadz pendakwah ceramah, baik itu secara langsung maupun lewat YouTube, yang cerita ini. Oh gitu ya? Ini biasanya ceritakan ya Nabi siapa, Rasul siapa, paling mentok-mentoknya ya istrinya bagaimana, anaknya seperti apa. Nah ini buyutnya, apa istimewanya? Jarang dibahas memang ini ya. Apa istimewanya sehingga Ustadz merasa perlu untuk mengangkat ini? Yang mengistimewakan dia sebenarnya adalah Allah. Gitu. Masya Allah. Karena kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Oh iya. Ketika Allah itu sampai menceritakan di dalam Al-Quran, berarti ini satu kisah yang mesti kita perhatikan, mesti kita telusuri, mesti kita rekonstruksi untuk jadi pelajaran buat kita kan gitu. Iya. Diceritakan sama Allah di dalam surat Quraisy. Surat Quraisy. Ya, kita apa? Li'ilafi Quraisy. Latar belakangnya tentang kondisi ketika Hasyim ini hidup. Hasyim ini hidup saat itu ya. Nanti dia akan tampil sebagai seorang anak muda yang menyelesaikan banyak sekali permasalahan. Ya. Tapi kita mesti cek dulu latar belakang dia sehingga kita nanti tahu betapa istimewanya dia dan betapa istimewanya ayat yang menceritakan tentang dia dan hebatnya Allah dalam menceritakan. Ini yang gini nih yang bikin penasaran. Udah di-spill dikit yang penasaran. Gimana? Terusin. Nah, Hasyim ini hidup di zaman yang sebagian mufassirin, misalnya Imam Al-Qurtubi menceritakan, itu namanya Amur Romad. Amur Romad artinya tahun kecoklatan. Tahun kecoklatan. Karena orang Quraisy pada waktu itu di kota Makkah mengalami musim paceklik yang sangat parah. Musim paceklik yang sangat parah secara iklim kan kita tahu. Mekah ini kan tandus, gurun, tidak ada tanaman sama sekali. Udahlah gurun, tandus, paceklik pula. Itu menyebabkan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Sulit sekali mereka mencari makanan, sampai kulit mereka yang awalnya putih itu berubah kecoklatan saking sulitnya mereka makan. Maka disebut Amur Romad. Oke, itu satu sisi. Ada sisi yang lain secara kondisi geopolitis. Ketika itu sedang ada pertempuran besar antara Romawi dan Persia. Efek dari pertempuran itu adalah tertutupnya jalur perdagangan yang biasa dipakai jualan sama orang Quraisy. Mereka biasa ke Madinah ke utara untuk ngambil beberapa bahan, kemudian ke Taif ke selatan. Biasanya itu namanya jalur labun. Kalaupun mereka keluar dari jalur ini jarang-jarang dan bukan kebiasaan mereka. Nah, karena sedang terjadi peperangan ini, para pedagang kan nggak mau ambil resiko. Daripada mereka tetap berdagang tapi nanti malah dirampok di tengah jalan. Sehingga pada akhirnya orang Quraisy yang sumber penghasilannya dari perdagangan ini, mereka nggak punya asbab atau sumber pendapatan lagi. Bahkan saking parahnya situasi ini, sampai orang-orang Quraisy itu melakukan tradisi yang namanya al-i'tifar. Tradisi al-i'tifar. Al-i'tifar itu di situasi sulit itu mereka sekeluarga ke padang pasir, Pak. Bikin kemah, gali lubang kubur di samping situ. Yang mati duluan tinggal nyemplung ke.
Saking putus asanya. Masya Allah. Saking putus asanya, ndak ada lagi harapan hidup, akhirnya sudah ikhtifar aja sudah. Kita sudah ndak punya harapan, tinggal nunggu siapa yang mati duluan. Ini kondisi yang jauh lebih rumit daripada COVID ketika itu. Ya, 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 ya. Kan COVID kita masih bisa makan Masih 3 bisa kali. iya, betul. 4 sehat 5 sempurna, Pak. Masuk karantina juga masih bisa Iya, ya. masih enak ya kan. Masih enak. Heeh. Nah, ini Hasyim menghadapi situasi yang seperti itu. Jadi kalau anak muda hari ini, wah situasi sekarang sulit, ada yang lebih sulit. Ya, ya. Dan nanti langkah-langkahnya menjadi pedoman bagi anak-anak muda hari ini. Ya, ya, ya. Oke, terus kemudian disitulah Hasyim melihat umatnya sekarat. Dia membaca permasalahan, dia memahami betul persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Maka dia punya semangat yang sangat tinggi supaya dia bisa menjadi problem solvernya. Ya. Maka ketika itu Hasyim memulai dengan mendatangi para investor. Orang-orang kaya yang masih punya simpanan harta, diyakinkan untuk terlibat dalam proyek dia. Hatta proyek ini proyek yang belum ada portofolionya, baru ide. Ya. Baru ide, baru bisnis kanvas ini. Aduh, menarik ini, menarik. Ya. Ide dia adalah membuat jalur perdagangan baru. Masya Allah. Di situasi itu, dia melihat ada peluang yang luar biasa. Yaman adalah tempat pertemuan 2 jalur sutra. Jalur sutra darat dan jalur sutra laut. Yang menghubungkan Cina sampai Eropa. Ya. Nah, semua komoditas itu tumplek di Yaman. Maka untuk kulaan barang paling bagus dan dengan harga yang miring ya ada di Yaman. Maka Hasyim merencanakan itu. Kita akan melakukan perjalanan musim dingin ke selatan, yaitu ke Yaman untuk kulaan. Maka nanti perjalanan ini disebut Rihlatas Syita. Apa itu? Perjalanan di musim dingin. Oh, perjalanan musim dingin. Maka disebut Rihlatas Syita. Nah, barang yang dikula ini dibawa ke Mekah. Disimpan sementara waktu, nanti ketika musim panas dilanjutkan lagi untuk dijual ke Syam. Karena dilakukan di perjalanan ini dilakukan pada musim panas disebut rihlatas shaif. Makanya Allah bilang ila fihim rihlatas syita'i was shaif. Masya Allah ya. Nah, itu. Walhasil setelah para investor ini memberikan hartanya sebagian untuk investasi. Yakin ya? Yakin. Mereka yakin Hebat ya? loh, Pak. Hebat loh, Pak. Di situasi itu loh. Mereka menyerahkan sebagian hartanya untuk memodali ide bisnisnya Hasyim ini. Kemudian dia memimpin anak-anak muda yang sebayanya untuk ikut dalam rombongan dagang tersebut. Dan ini resikonya luar biasa. Perjalanan luar negeri, pakai onta, malam, banyak belum pernah dilakukan sebelumnya? Dilakukan tapi tidak menjadi tradisi rutin. Ya untung-untungan, ya kadang-kadang ada yang berani, ada yang enggak gitu. Artinya bukan punya tujuan utama. Yes. Sebenarnya basically mereka udah selesai dengan Madinah dan Taif. Karena semua kebutuhan sudah ada di situ. Ya, betul. Wong toh Taif juga ngambilnya dari Yaman. Ya, nah ini mereka mau potong kompas nih, ngambil langsung ke sumber gitu. Paham. Walhasil dia berhasil meyakinkan anak-anak muda ini. Dia bawa ngambil barang dari Yaman, dibawa ke Syam. Nah di Syam ini Hasyim berhasil menarik hati Raja Romawi. Di antara hal yang dia lakukan di sana, ketika dia jualan dapat keuntungan, sebagian keuntungannya dia pakai untuk beli beberapa makanan, roti, daging, kemudian dibikin sebuah bubur, dikenal dengan istilah tharid. Kemudian tharidnya ini dibagi-bagi, Pak. Dibagi-bagi ke orang yang beli, orang yang lewat. Dan ini adalah makanan khasnya Quraisy. Tharid. Makanan khasnya Quraisy. Jadi roti kering itu diremuk, kemudian dikasih daging, terus dituangi kuah. Ini makanan paling istimewa pada masanya. Tharid namanya. Ternyata apa yang dilakukan Hasyim ini menarik perhatian Raja Romawi sehingga dia dipanggil, ditanya, kamu dari mana? Kamu punya misi apa ke sini? Lalu Hasyim menyampaikan kondisi masyarakatnya dan dia menawarkan, saya bisa menghadirkan kebutuhan raja dengan harga yang lebih murah. Dengan very low cost karena kami yang menanggung sebagai pihak luar, outsource. Kan gitu. Maka Raja Romawi tertarik. Oh bagus, aku bisa ngirit banyak rupiah itu rupiah atau bahasa mereka dulu dinar ya untuk mendapatkan itu. Tapi Hasyim ngasih syarat. Syaratnya Anda buatkan untuk kami ilaf. Ilaf itu adalah? Ilaf itu kata para ulama ahdul aman. Surat perjanjian keamanan yang dengan surat ini berstempelkan Raja Romawi,
ketika surat ini dibawa kemanapun tidak ada yang berani mengusik kafilah ini karena di bawah perlindungan Raja Romawi. Surat sakti gitu. Surat sakti. Wah, iya. Romawi tidak berani ngusik karena berarti kurang ajar sama rajanya. Iya. Persia tidak berani ngusik, Iya. berarti kau nantang perang lagi sama Betul. Romawi. Perampok-perampok kecil tidak berani macam-macam. Oh, iya. Maka dengan ilafnya ini, Hashim bisa bebas melakukan perjalanan ini di tahun-tahun berikutnya. Rihlata syita wa saif, rihlata syita wa saif. Yaman, Syam. Sampai gara-gara beliau, tradisi ini menjadi tradisi orang Quraisy. Mereka berdagang di musim dingin dan musim panas. Dan keuntungannya berlipat-lipat, Pak. Sangat luar biasa besar. Dia pulang, harta modal dikembalikan kepada para investor. Keuntungannya dibagi-bagi. Semua orang dapat. Kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, bahkan orang-orang kaya yang dapat keuntungan dari investasi dia disuruh nanggung beberapa keluarganya yang miskin dan membutuhkan. Masya Allah. Dan kemudian dalam perayaan keberhasilan itu Hashim lagi-lagi bikin tharid gitu, menghancurkan roti, kemudian dibikin tharid itu. Makanya Hashim itu diistilahkan sama mereka huwaladzi hasyamat tharid. Dia yang meremukkan roti untuk bikin tharid. Maka dikasih nama Hashim. Nama dia aslinya Amru sebenarnya. Masya Allah. Dia itu dikasih nama Hashim karena dia Hasyamat tadi itu tadi. Orang yang dalam rangka perayaan kehidupan setelah kematian. Kan mereka hampir mati semua itu Pak, se-Quraisy kan. Karena apa yang dilakukan Hashim ini, mereka selamat dari kematian. Maka Allah menceritakan kisah ini di dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy. Apakah kamu tidak ingat tentang ilaf? Surat perjanjian keamanannya Quraisy ini tadi. Ilafihim, yang mana ilaf ini membuat mereka bisa melakukan perjalanan dengan aman. Rihlata syita'i wassaif. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian tuh menyembah Allah Tuhan yang punya Ka'bah ini. Jangan malah nyembah berhala begitu. Jangan malah musyrik begitu. Alladzi at'amahum min ju', yang Allah telah memberi makan kalian ketika lapar. Maksudnya memberi makan orang Quraisy ketika lapar itu ya kejadiannya Hashim itu. Walaupun Allah ngasih mereka makan ketika lapar terus setiap hari. Tapi yang dimaksud ayat ini sebenarnya kisahnya adalah kisah bagaimana Hashim itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi problem solver bagi permasalahan umatnya itu tadi. Dan Hashim ketika itu Pak, ketika beliau merintis jalur dagang ini usianya belum genap 20 tahun. Saya baru mau nanya usianya berapa. Artinya jawab dulu. Artinya ini adalah anak muda yang kemudian dia bisa melihat persoalan, identifikasi persoalannya clear betul, terus kemudian setelah itu dia bisa mencari solusi, meyakinkan orang-orang untuk kemudian membantu mewujudkan apa yang dia inginkan atau dia ingin wujudkan. Di mana ini adalah misi mulia gitu. Setelah ini berhasil, terus kemudian dia menghimpun kawan-kawan teman-teman seusianya yang juga masih muda untuk kemudian mengeksekusi apa yang dia inginkan. Dan kembali lagi, karena ini kisah Al-Quran tadi saya coba menghubungkan dengan apakah memang kisah ini itu diceritakan melalui ayat Allah ini untuk kita bisa sekali lagi bukan mengagumi apa yang dikerjakan oleh Hashim, tapi sebetulnya untuk memperkuat ketauhidan kita. Untuk memperkuat ketauhidan kita, untuk menjadi panduan bagi anak-anak muda yang hari ini mungkin mereka punya segudang permasalahan, bahwa Al-Quran ngasih panduan kok, ini ada kisahnya tentang anak muda. Dan anak muda ini kan bukan nabi. Biasanya kalau dikasih kisah nabi lah itu kan nabi. Ini bukan nabi. Ini orang biasa. Ini adalah buyutnya Nabi Muhammad SAW. Dan kok misalkan wajar aja, nabi itu kan usianya sudah matang. Enggak, ini anak muda. Ini anak muda yang punya visi, yang punya kemampuan leadership yang bagus, yang punya kemampuan managerialship yang bagus, yang dia pintar membaca peluang, masalah dan juga solusinya. Yang dia punya komunikasi yang handal, bisa meyakinkan investor dan kawan-kawannya. Dan ya tadi, semua kisah di dalam Al-Quran itu sejatinya adalah miniatur kisah Nabi Muhammad SAW. Gimana itu, Tad? Semua kisah dalam Al-Quran adalah miniatur kisah Rasulullah.
Seperti Karena apa itu elaborasinya? kan gini, Nabi Muhammad SAW ini sebaik-baik makhluk Allah. Ya. Ya. Nabi yang paling mulia dari semua nabi. Ya. Yang kisah hidupnya dijadikan panduan sampai hari akhir. Ya. Oke. Nah, Nabi Muhammad ketika hidup bersama para sahabat, Nabi kan menghadapi banyak persoalan, Pak. Ya. Nah, ketika Nabi menghadapi persoalan, Nabi menghadapi kegelisahan, Nabi stres, Nabi sedih, Nabi punya masalah. Apa hiburan yang Allah berikan? Diturunkan Al-Quran. Ya. Dan secara spesifik Allah menyebutkan di dalam surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan setiap kali itulah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah para rasul terdahulu untuk menghibur hatimu, untuk meneguhkan hatimu. Jadi kisah Quran ini fungsinya salah satunya untuk menghibur Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad punya masalah ini. Maka Allah ceritakan, oh dulu ada juga Nabi yang kasusnya kayak kamu. Dakwah sekian tahun belum berhasil. Nabi Nuh 950 tahun. Kan kamu baru 13 tahun. Oh, ada Nabi yang dulu dimusuhi sama raja sampai dibakar. Wong toh kamu tuh disiksanya yang gak sampai segitu. Oh, dulu ada Nabi Musa ini menghadapi raja paling dolim Fir'aun. Kan kamu ndak sampai segitunya yang dihadapi. Ya, kamu punya kelebihannya yang Musa tidak punya. Tapi Musa juga menghadapi sesuatu yang kamu tidak seberat itu menghadapinya. Kamu memberi makan orang. Lu dulu datukmu juga. Bahkan Allah menjadikan salah satu datukmu itu sebagai wasilah penyelamatan orang Quraisy yang Allah ungkit di surat Li'ilafi Quraisy. Gitu. Jadi semua kisah-kisah Al-Quran adalah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Semua kisah Nabi itu menggambarkan kisah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang in some case Nabi Muhammad SAW kondisinya jauh lebih istimewa dari Nabi yang lain. Contoh, Pak, perempuan-perempuan sampai mengiris jari mereka lalu berdarah-darah tanpa sadar karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Wah, Nabi Muhammad tuh 3 kali lipat lebih tampan dari Nabi Yusuf, cuma ketampanannya tidak menyakiti siapapun. Gitu. Jadi dan tidak diceritakan secara khusus itu ya. Iya, betul. Jadi semua kisah-kisah ini sebenarnya kisahnya Nabi Muhammad itu. Dan ini itu sebetulnya ketika kita mengaku mencintai Rasulullah, mempelajari kisah-kisah ini, mengulik kisah ini, mengelaborasi kisah-kisah yang diceritakan Al-Qur'an sebagai bagian dari dengan tujuan untuk menghibur Rasulullah. Itu adalah merupakan bagian dari kewajiban kita tadi. Betul. Masya Allah. Dan kita sebenarnya akan lebih terhibur sebagaimana Nabi terhibur. Nah, Nabi kalau dulu bahasanya gini, Nabi itu kalau stres hiburannya Quran. Kalau kita sekarang stres baca Quran malah tambah stres. Repot ini, sudah kejauhan ini. Sudah kejauhan ini menarik nanti ini kita bahas lebih stres karena mungkin ping gradul aja gitu. Saya ingin kembali ke Hashim tadi itu. Bisa nggak diceritakan sedikit asbabun nuzul dari surat Quraisy ini turun, tak? Sababun nuzul surat Quraisy. Ana belum tak cek lagi lebih dalam. Nanti coba kita pelajari lagi. Tapi surat Quraisy ini turun di Mekah untuk menceritakan sekaligus menegur kekeliruan dan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Karena ketika kan ini kan surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini kan surat pendek-pendek. Tadi ada sebagian yang saya agak lewatkan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf itu kan tafsirnya ayat sebelumnya, surat sebelumnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena Makkah kemudian menjadi tempat transit ekonomi dunia yang sangat luar biasa, ada kecemburuan dari Raja Yaman namanya Abraha. Kenapa kok Ka'bah lebih dikunjungi dari kami sekarang? Itu jadi daya tarik kan dengan apa yang dilakukan Hashim tadi. Maka di era anaknya Abraha ini dia udah capek-capek bikin gereja nih supaya gereja. supaya lebih dikunjungi. Ternyata tetap Ka'bah. Akhirnya dia emosi, dia marah, dia minta izin sama Aksum minta izin sama Romawi, maka digerakkanlah pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan toiron ababil itu keterangan tentang wa amanahum min khauf. Oke, ini kan kisah yang terhubung. Jadi ketika orang-orang Quraisy ini sedang memusuhi dakwah Nabi,
mengingkari tauhid, mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya, maka di situ Allah turunkan ini 2 surat untuk mengingatkan, kau jangan lupa sejarah. Yang menyelamatkan kau dari krisis ekonomi, dari kelaparan kan aku. Yang menyelamatkan kamu dari pasukan bergajah yang arsala alaihim toiron ababil kan aku, bukan berhala-berhalamu itu. Wah, ini menarik sekali, Tat, karena saya tidak tidak expect gitu ya. Bahwa ini nyambung gitu ya. Nyambungnya itu kan gini ya, mungkin pemirsa sekalian juga mungkin menyadari bahwa kita itu selalu belajar sejarah secara linier. Yes. Linier itu dan secara linier dan lewat angka tahun. Yes. Rasulullah lahir tahun 600 sekian. Tebar kerang katanya Pak namanya. Ya, tebar kerang ya? Tebar kerang, tempat, barang, kejadian, orang, tebar kerang. Tebar kerang. Jadi 600 sekian. Terus kemudian tahun itu tahun gajah. Karena ada ini. Yes. Tetapi tidak kemudian menghubungkan dengan cerita sebelumnya. Jangankan menghubungkan gini, tidak akan bisa atau tidak akan mampu orang itu mengkorelasikan antara satu surat dengan surat yang lain tanpa kemudian dia belajar dari kisah itu. Saya ini baru saya nyadar, kesadaran baru saya muncul, timbul itu karena tahu-tahu loh kok dikaitkan dengan soal Al-Fil. Wah, ini Masya Allah luar biasa ini. Jadi Allah itu selalu punya cara mengkisahkan yang ajib. Kita manusia itu punya skill macam-macam dalam storytelling. Wah, ini storytelling ala Allah Subhanahu wa taala, Pak. The greatest storyteller. Yes, of course. In the universe. Yes. Allah ya. Yes, of course lah, yang punya yang bikin, yang paling tahu hatinya orang. Bahkan seperti Al-Qur'an itu kisah. Maka ketika kemudian kita mempelajarinya itu bersama para ulama yang punya ilmunya, kita akan dibawa kepada satu hal yang sangat mengagumkan, Pak. Kita dimulai dengan ini mengkaji sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengalami ini, lalu turun ayat seperti ini dalam kondisi demikian, nuansanya demikian. Dan cara Allah menceritakan tuh bukan yang panjang-panjang, tapi ngefek ke hatinya itu jelek sekali. Iya. Sangat mind blowing lah cara Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu. Iya. Nah, ini kan mungkin kita yang baca surat Al-Fil sendiri, Quraisy sendiri kayak tidak ada hubungannya. Padahal di dalam ilmu Al-Qur'an ada satu ilmu khusus namanya al-munasabat. Kalau bahasanya Ustadz Nu'man itu koherensi. Jadi bahwa antara satu surat dengan surat berikutnya itu ada hubungannya. Satu surat dengan surat sebelumnya ada hubungannya. Satu ayat dengan ayat sebelumnya pasti terhubung, walaupun ketika kita baca kayak tidak ada hubungannya sama sekali. Antara satu ayat dengan setelahnya dengan berikutnya ada, akhir surat ini dengan awal surat ini, semuanya ada kaitannya. Wa amanahu min khauf itu nyambungannya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini namanya ilmunya munasabat. Kalau kemudian kita sekedar membaca aja, maka kita tidak akan menemukan mukjizatnya Al-Qur'an seperti ini. Masya Allah. Tapi ketika kemudian kita mempelajarinya bersama guru-guru yang mempelajari ini, kita akan temukan Al-Qur'an itu hidup betul, Pak. Al-Qur'an itu hidup betul. Allah paslah bilang hudal lil muttaqin, hudal linnas. Orang kafir aja bisa dapat inspirasi. Loh, kenapa kita enggak? Loh, orang kafir Quraisy aja nangis tuh membaca Quran. Loh, kenapa kita yang muslim enggak kan? Betul. Saya ingat kisahnya Habibie waktu dia belajar di Jerman. Terus kemudian waktu itu belajar keras sekali. Terus dia ada beberapa orang Yahudi yang juga belajar bersama. Terus kemudian Pak Habibie bertanya kan, kenapa pintar sekali gitu, luar biasa, dan orang Yahudi membalas dengan, seharusnya kamu lebih pintar daripada kami, karena inspirasimu itu datang dari kitab suci, betul, bukan dari yang lain. Dan ketika kitab suci itu datangnya dari Tuhanmu, dari Allah, itu pasti ngefeknya luar biasa. Nah ini saya, kita sudah hampir setengah jam nih tadi. Jadi kita mesti teruskan di episode berikutnya untuk kemudian mengelaborasi. Tidak hanya Hashim ini, tapi bagaimana kemudian Hashim ini, kan saya belum hubungan nih. Ini siapa, bagaimana, kelanjutannya seperti apa, bagaimana yang sudah dibangun ini. Masih banyak yang bisa dibedah ini. Masih banyak sekali yang bisa dibedah ini. Jadi saya rasa
saya sendiri di sini Mhm. yang duduk bersama Ustadz di sini ini Mhm. merasa mendapatkan satu semangat baru gitu Mhm. untuk kemudian membuka Al-Qur'an, tidak Oke. sekedar membuka, Mhm. membaca, Mhm. tapi justru dari sini ada semangat untuk kemudian Mentadaburi. menghidupkan tadi Yes, itu. sahih. Nah, Jamil. baik Tat, jadi untuk episode ini kita tutup, kita lanjutkan di episode berikutnya. Siap, insyaallah. Tentu dengan pembedahan, elaborasi, dan Ya, ini eksplorasi sepertinya lebih. antum sudah bakal punya banyak soal untuk pertemuan berikutnya ini. Sudah, jadi siap-siap ya. Siap, siap. Siap-siap untuk menyiapkan Ana harus banyak belajar sekali ini. kisah ya Iya. kan ya. Siap. Saya tidak meminta Ustadz untuk apa-apa, saya hanya bertanya saja di sini. Dan ketika bertanya ternyata Ustadz Jafar menjadi juga semakin penasaran Iya. dan semakin bersemangat untuk belajar. Siap. Baik, Ustadz, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih para pemirsa, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, dimanapun juga berada. Semoga apa yang sudah diceritakan ini meskipun sedikit dalam waktu hanya setengah jam, tapi semoga membawa dampak yang luar Ya biasa Rob, amin. bagi kita semua Amin. untuk belajar dari kisah masa lalu dan kemudian kita tadaburi, kita ambil hikmahnya, tidak sekedar kita ambil hikmahnya, tetapi juga bisa kita ambil nilainya untuk membentuk masa depan kita di waktu yang akan datang dengan lebih baik. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.